Hello guys, welcome back to my channel. I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with. Now they... We are a happy farm band. Yes, you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Berjumpa lagi bersama saya Irfan di Happy Farm Happy Everyday. Nah teman-teman, kita berjumpa lagi di channel ini. Dan semoga nggak bosan teman-teman, karena mungkin kali ini saya akan membahas tentang air yang harus diperhatikan untuk ikan. Karena apa? Air ini sangat penting teman-teman untuk pemeliharaan ikan, karena ikan kan hidupnya di air tuh. Kita harus kenali kualitas air yang bagus atau tidak itu seperti apa, yang harus udah diganti, yang tidak seperti apa, itu harus kita pahami. Karena apa? Jika salah, ikan bisa mati teman-teman. So, gimana keseruannya? Kita gaskan aja ya. Karena di sini saya lagi beres-beres, sedikit berantakan, nggak apa-apa ya. So, jangan lupa like video ini, subscribe dan komen jika ada pertanyaan teman-teman. Yuk, gaskan. Nah teman-teman, sekarang saya itu lagi kuras-kuras. Dan di sini sedikit berantakan, bukan sedikit berantakan, kayak kapal pecah. Udah kayak kapal pecah teman-teman gitu. Cuman sebagian udah saya beresin gitu. Karena apa ya? Sekalian nih dibikin videonya lagi beres-beres. Karena apa? Semoga bermanfaat juga buat teman-teman untuk kadang suka bingung kenapa sih ikannya bisa mati tuh gitu. Nah teman-teman, salah satunya mungkin kita bahas di air hijau seperti ini tuh. Airnya hijau banget gitu. Tapi ini nggak apa-apa teman-teman, selagi airnya hijau tapi ikannya sehat seperti ini, itu nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Itu teman-teman, air hijau nggak jadi masalah bila ikannya sehat gitu. Untuk renangnya dia masih lincah. Air hijau malah bagus juga untuk ikan bila mana ikan itu masih tetap sehat, nggak usah diganti teman-teman. Beda halnya sama yang ini teman-teman. Yang ini tuh harus udah diganti. Kenapa? Tuh yang ini harus sudah diganti. Yang ini harus sudah diganti. Karena dia sudah ada minyaknya teman-teman. Kalau diperhatiin ini udah berminyak yang ke satu. Karena minyak ini bisa bikin finrut. Ini karena kena air hujan teman-teman, jadi mau dikuras total aja. Tuh. Mungkin yang ini lebih jelas ya teman-teman. Sebentar. Nah mungkin yang ini lebih jelas teman-teman. Nah tuh seperti ini. Ini soalnya udah berminyak teman-teman. Dia bisa lengket ke ikan dan menjadi ikannya sakit, kena finrut gitu teman-teman. Beda halnya kan kayak seperti ini. Airnya butek hijau tapi ikannya sehat tuh. Selama dia sehat nggak apa-apa, karena ini di outdoor ya. Tapi kalau indoor kebangetan juga gitu. Kalau misalkan nggak dibersihkan gitu. Ini nanti sama saya dibersihkan, diganti air baru juga. Tapi
asal dipahami jika ikan sakit itu karena airnya yang sudah jelek teman-teman. Di sini malah berlumut. Selama dia nggak ada kutu batu, di sini jarang dikuras banget teman-teman. Selagi dia nggak ada kutu batunya, karena yang bikin sakit kutu batunya teman-teman, ketika dimakan itu bisa menimbulkan penyakit kimpis ke satu karena buang kotoran sama isi-isinya, jadi ikannya mempunyai penyakit kimpis. Dan keduanya sickness. Kutu batu itu bahaya banget teman-teman, seperti itu. Mulai dikuras-kuras, air hijau seperti ini nggak apa-apa, malah bagus tuh. Kita tinggal kasih dapnia magma, wah udah langsung ngebludak nih teman-teman. Ini airnya air hijau tuh, bahkan udah pekat banget. Tapi untuk ikannya mereka sehat. Gitu. Seperti itu teman-teman. Jadi yang harus diperhatikan di outdoor itu kalau misalkan udah berminyak dan minyaknya udah susah hilang, udah kental banget, itu udah harus ganti. Seperti itu teman-teman. Air hijau ini bagus selama ikan masih aman teman-teman. Nah, untuk yang di sini teman-teman kita juga bisa perhatikan, yang ini harus udah diganti teman-teman karena minyaknya udah terlihat. Saya kemarin kasih makan casut dan mungkin kurang bersih juga sehingga dia berminyak. Terus ikannya jika kualitas airnya itu udah jelek, mereka pada mojok seperti itu teman-teman. Tuh cirinya ya, kalau misalkan kualitas airnya udah jelek mereka pada mojok gitu teman-teman. Ini udah banyak banget minyaknya, nanti kita ganti karena satu kena air hujan, kedua minyaknya banyak yang muncul dari cacing sutra teman-teman, makanya nanti kita kuras total aja gitu. Beda halnya dengan yang seperti ini teman-teman. Tuh ini airnya air hijau tapi dia nggak ada minyaknya teman-teman gitu, dan ikannya pada sehat-sehat. Tuh ini juga nggak ada minyaknya, ikannya pada sehat-sehat meskipun airnya butek teman-teman. Tuh treatmentnya gimana sih bang, air hijau gini apa nggak diganti-ganti gitu apa gimana? Selagi ikan sehat nggak usah diganti teman-teman, kita cukup sipon-sipon aja kotorannya. Ini bahkan nggak disipon nih, udah 3 bulan nggak disipon tapi ikan tetap sehat gitu. Tapi kalau udah mojok-mojok seperti ini ikan, itu udah mending kuras total aja teman-teman gitu, karena airnya udah nggak sehat. Itu pertanda air kualitasnya sudah jelek teman-teman. Di sini bahkan airnya berlumut semua karena outdoor ya, kena hujan kena panas nggak jadi masalah. Yang penting nggak mojok-mojok ikannya teman-teman. Nah gitu, itu untuk treatment di outdoor. Perhatiin kualitas air yang bagus atau tidak. Tuh ini bahkan udah hampir 1 tahun bahkan lebih, airnya nggak pernah diganti, nggak pernah disifon atau dikuras, enggak teman-teman. Tapi ikan sehat ya, selama masih sehat kita biar aja teman-teman, paling tambah air udah gitulah.
Bang, kenapa yang ini kena air hujan sehat, masih tetap sehat ikannya, tapi yang barusan itu malah harus dikuras? Karena ini kena matahari langsung teman-teman, dan debit airnya tinggi. Ini styrofoam yang gede, jadi kalau kena air hujan pun hanya sedikit, sebagian teman-teman, sedikit aja. Jadi untuk perbandingannya dia masih kuat, keasamannya masih terlampau rendah, jadi masih aman teman-teman. Tapi kalau misalkan bok gini kena air hujan, hujannya gede, wah udah, contohnya seperti ini harus udah ganti total gitu, karena keasamannya udah tinggi gitu teman-teman. Seperti itu aja mungkin tandanya kualitas air bagus dan tidak di media outdoor. Dan sekarang kita tinggal ke indoor teman-teman. Yuk orang gaskeun. Nah teman-teman, di sini airnya sudah dibuang dan mulai terlihat jelas tuh parasit-parasitnya seperti ini teman-teman, tuh pada nempel tuh. Nah, dan ini bloodwormnya yang terlihat. Nah seperti ini teman-teman tuh. Ini kalau kena makan, aduh, bisa sakit ikan, jadi nggak nafsu makan teman-teman. Dan ada parasit yang seperti jamur teman-teman. Mungkin ini udah harus sudah dibersihkan teman-teman tuh. Hati-hati jika di rumahnya pakai outdoor. Dan ini muncul dari sisa-sisa pakan yang tidak habis. Tuh, kalau misalkan posisi keringnya dia kayak gitu tuh, pada nempel kayak gitu tuh. Kesatu ada parasit jamur. Nah, ini parasit jamur. Dan ini biasanya BW-nya teman-teman. Kita coba bersihkan ya. Biasanya suka ada BW-nya. Nah, ini parasit jamur teman-teman. Seperti ini parasit jamur. Kalau dimakan dia suka jadi gak nafsu makan teman-teman, makannya jadi jelek. Makanya kita kuras total semuanya yang kena air hujan. Kalau ini ikannya masih sehat-sehat, saya nggak kuras. Untuk parasitnya nggak ada, ikannya masih sehat, nggak usah dikuras. Gitu teman-teman. Nah kalau misalkan indoor, biasanya sifonnya itu yang bagus 3 hari sekali, atau lambatnya itu seminggu sekali, karena indoor tidak terkena sinar matahari teman-teman. Kalau misalkan kena sinar matahari butek gini juga, dia terurai sendiri gitu kotorannya. Kalau indoor misal nanti numpuk seperti ini, nggak terurai malah jadi penyakit gitu teman-teman. Kalau outdoor dia karena kena sinar matahari masih aman. Mungkin di Happy Farm seperti ini teman-teman, alanya ala-ala barbar gitu breedingnya ya. Kalau misalkan di tempat-tempat lain mungkin lebih bagus lagi, lebih
terawat lagi gitu. Kalau ini mah saya mungkin sharing aja untuk medianya di outdoor dan mengenali kualitas airnya yang bagus seperti apa ya kayak itu gitu teman-teman. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan komen juga bila ada pertanyaan atau apapun itu boleh di kolom komentar teman-teman. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.